Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Barung Kuning yang beranggotakan saya, Wapa Ajahra, dan rekan-rekan saya yaitu Astriliani, Cairani, Indah, dan Nur. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip dan metode dasar kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan pada pasal 11 tentang prinsip dasar kepramukaan. Pada pasal 11 prinsip dasar kepramukaan, di situ yang pertama dituliskan bahwa nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maksudnya dari nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka itu bahwa dalam kegiatan pramuka, anggota itu diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan kepedulian. Nah, proses ini dilakukan melalui penghayatan yang berarti memahami dan merasakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan oleh pendidik, tetapi juga diharapkan tumbuh secara alami dalam diri setiap anggota pramuka. Nah, dengan demikian, anggota pramuka diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai ini dengan inisiatif sendiri, memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya nilai-nilai tersebut, menjadi mandiri dalam tindakan mereka, serta merasa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat secara umum. Nah, keterikatan moral menjadi pondasi untuk bertindak dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yang kedua, setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Maksudnya, setiap anggota gerakan pramuka itu diharapkan untuk memahami, menerima, dan mengamalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Ini berarti mereka harus menghayati dan menjalankan konsep-konsep seperti kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap sesama, kewajiban terhadap diri sendiri, serta asas kepramukaan seperti kesetiaan, tanggung jawab, disiplin, kebersahajaan, keadilan, dan lain-lain di setiap aspek kehidupannya. Prinsip-prinsip ini juga menjadi dasar bagi tindakan dan perilaku anggota pramuka dalam berbagai situasi, baik dalam aktivitas pramuka maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Halo, saya Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan prinsip dasar kepramukaan. Setelah mengetahui prinsip dasar kepramukaan, kita sebagai anggota pramuka harus mengamalkannya dalam beberapa bentuk tindakan, yaitu pertama, menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, sehingga anggota pramuka menjadi individu yang bertanggung jawab, bermoral, dan beretika dalam tindakan dan keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan kebinekaan. Gerakan pramuka membentuk karakter dan kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang damai, bersatu, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta hukum negara. Ketiga, melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Contohnya yaitu menjaga kebersihan sungai, pantai, hutan, dan wilayah lainnya, serta menghindari kerusakan lingkungan seperti deforestasi atau pencemaran. Anggota pramuka diharapkan menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Keempat, mengaku bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjalani kehidupan dengan keadilan, kesetaraan, dan beradab yang mencakup perilaku dan tindakan yang baik, bijaksana, serta bermanfaat untuk masyarakat. Dan terakhir, kelima, memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya,
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Anggota pramuka harus merencanakan dan bekerja keras untuk mengasah kemampuan mereka. Anggota pramuka diajarkan untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, agar dapat berperan serta dalam membangun masyarakat dan negara. Saya Cahyani Lestari akan menjelaskan pasal 12 mengenai metode kepramukaan. Dalam pasal 12 mengenai metode kepramukaan. Pertama, metode kepramukaan adalah metode belajar yang interaktif dan progresif. Interaktif dalam konteks ini berarti anggota pramuka tidak hanya mendengarkan atau membaca materi tentang kepramukaan saja, tetapi mereka aktif terlibat dalam kegiatan seperti diskusi, latihan, permainan, dan tindakan nyata. Sedangkan progresif artinya, pembelajaran dan pramuka tidak hanya terjadi secara instan, melainkan melalui perkembangan secara bertahap. Anggota pramuka memulai dengan konsep-konsep dasar atau keterampilan pramuka yang sederhana, kemudian secara bertahap mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pramuka adalah cara belajar yang melibatkan interaksi aktif antara anggota pramuka yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mereka secara bertahap melalui A. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Pengamalan kode kehormatan pramuka mengacu pada tindakan nyata dari anggota pramuka untuk menerapkan prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai yang dipegang oleh gerakan pramuka dalam tindakan dan perilaku mereka sehari-hari. Kode kehormatan pramuka menekankan hal-hal seperti keimanan, kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, keteladanan, dan tanggung jawab sebagai bagian penting dari pendidikan karakter, agar dapat membentuk individu yang lebih baik dan menjadi teladan bagi orang lain dalam masyarakat. B. Belajar sambil melakukan, yang berarti anggota pramuka aktif terlibat dalam berbagai kegiatan fisik dan praktis yang melibatkan pembelajaran langsung, bukan hanya mendengarkan teori atau membaca materi saja. Mereka memahami dan mengembangkan keterampilan mereka melalui pengalaman langsung, seperti membangun tenda, mendaki, memahami orientasi di alam bebas, dan banyak hal lain. C. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Dalam konteks ini, anggota pramuka belajar bekerja sama dengan kelompok, berkolaborasi dengan sesama anggota pramuka, dan terkadang bersaing dalam berbagai aktivitas permainan. Hal ini membantu mereka memahami nilai-nilai seperti kerja tim, solidaritas, dan semangat persaingan yang sehat, sambil mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara bertahap. D. Kegiatan yang menarik dan menantang. Dalam konteks ini, anggota pramuka belajar dengan melakukan berbagai kegiatan yang memikat atau menarik minat mereka, dan menantang kemampuan mereka juga. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan peserta didik juga merasa termotivasi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Hai, saya Astri. Saya akan melanjutkan materi tentang metode kepramukaan. Poin E, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka ini merupakan kegiatan yang bersifat rekreatif edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan juga mengutamakan keamanan. Memberikan pengalaman saling tergantungan antara unsur alam dengan kebutuhan kita untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab atas keseimbangan alam yang akan berlaku di masa depan. Kemudian menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik bahwa menjaga lingkungan itu adalah hal utama yang harus ditaati dan dikenali dalam setiap kegiatan. Kemudian
Kegiatan di alam terbuka ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, dan menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan dan mengembangkan rasa memiliki alam. Poin F, kehadiran orang dewasa. Kehadiran orang dewasa di sini di dalam setiap kegiatan kepramukaan tentunya memiliki peran. Adapun beberapa perannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perencana kegiatan, sebagai organisator kegiatan, sebagai pengendali jalannya kegiatan, sebagai pengawas dan sebagai penilai dalam setiap kegiatan. Yang kedua, sebagai konsultan dan motivator untuk peserta didik dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, kehadiran orang dewasa ini sebagai pembina, sebagai pamong, sebagai pelatih, sebagai instruktur, sebagai pendamping, maupun sebagai pelindung peserta didik pada waktu pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan peserta didik. Poin G, yaitu tanda kecakapan. Tanda kecakapan ini merupakan penghargaan berupa tanda kecakapan ini merupakan sebuah penghargaan dengan bertujuan untuk mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan itu serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Setiap peserta didik itu wajib berupaya untuk memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu satuan terpisah. Satuan terpisah ini merupakan satuan yang dipisahkan antara pramuka putra dan pramuka putri yang diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putri harus dibina oleh pembina putri dan satuan pramuka putra harus dibina oleh pembina putra, kecuali ada perindukan siaga putra yang dapat dibina oleh pembina putri. Kemudian kegiatan yang diselenggarakannya. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra itu harus terpisah. Dan perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri, perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Saya Nur Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kepramukaan. Berdasarkan slide yang telah ditampilkan, benar bahwa metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Metode ini memiliki beberapa unsur yang memiliki fungsi pendidikan spesifik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan. Berikut adalah 3 unsur utama dari metode kepramukaan. 1. Melalui kegiatan di alam seperti berkemah, hiking, dan eksplorasi alam. Unsur alam dalam metode kepramukaan dapat mengembangkan rasa cinta dan kepedulian terhadap alam serta meningkatkan keterampilan bertahan hidup dan keberanian. 2. Tanda pengenal. Penggunaan tanda pengenal seperti seragam dan atribut kepramukaan memiliki fungsi pendidikan dalam membangun rasa persaudaraan, disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keberagaman. 3. Sistem kepemimpinan. Sistem kepemimpinan dalam kepramukaan seperti pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan, pengembangan keterampilan kepemimpinan, dan praktik demokrasi bertujuan untuk membentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab, adil, dan berbasis kerjasama. Unsur ketiga ini bekerja secara bersama-sama dan saling memperkuat dalam membangun karakter, sikap positif, keterampilan, dan nilai-nilai yang diinginkan dalam pendidikan kepramukaan. Metode pramuka dapat membangun jiwa kepemimpinan.
di mana metode ini memberikan kesempatan bagi anggota pramuka untuk belajar dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Melalui sistem kepemimpinan dalam kepramukaan, anggota pramuka dapat belajar tentang bertanggung jawab, mengambil inisiatif, mengatur dan mengarahkan kelompok, serta memimpin dengan teladan. Dengan demikian, metode kepramukaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diinginkan dalam pendidikan kepramukaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.